Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Oke, di sini saya kembali akan berbagi video mengenai pembahasan soal persiapan Pretest PPG tahun 2022. Di sini soal yang saya akan bahas mengenai numerik ya, masih di tes potensi akademik. Kemudian subkompetensinya itu mengenai deret. Ini ada beberapa indikator. Yang pertama dapat menentukan satu angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka dengan pola tertentu per satu angka. Dapat menentukan satu angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka dengan pola tertentu per dua angka atau per satu angka sebagai jangkar. Kemudian yang terakhir, dapat menentukan angka-angka yang merupakan kelanjutan dari dua deret angka dengan dua pola tertentu. Oke, kita langsung saja ke bentuk soalnya. Soal 1, diketahui di sini ada angka-angka ya. Ada 1, 5, 6, titik, 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 5, 6, 1. Bilangan-bilangan yang tepat untuk diisikan pada titik-titik dalam deret bilangan di atas adalah kita tinjau di sini angkanya 156. Kemudian di sini 561. Kalau kita cermati, di sini ada angka yang berulang. Berapa? Yakni 56. Di sini ngulang lagi 56. Jadi di sini kemungkinan angka yang diulang adalah 1. Jadi 156, ini 1 berarti di sini otomatis ya angka berapa? Angka 5. Jadi pilihannya adalah 1 dan 5D. Oke, soal 2. Ada di sini deret angka. Bilangan yang tepat untuk diisikan pada titik-titik dalam deret bilangan di atas adalah ini di sini harus menentukan satu bilangan ya, satu angka yang ada di titik-titik-titik ini. Kalau di soal sebelumnya itu dua angka atau dua bilangan. Kalau kita cermati di sini ya, saya salin ke sini biar mudah untuk coret-coret. Ada 8, 4, 6, 12, 10, 5, 7, titik, 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 12. Kemudian kita tinjau 8 ke 4, kemudian 4 ke 6 ke 12. Nah, kita lihat di sini 8 ke 4 itu kan jadi setengahnya ya, berarti ini dibagi 2. Kemudian 4 ke 6 ini ditambahin, 6 ke 12 ini kali. Nah, kemudian ini kurang. Kemudian ini 10, 5 ini ngulang lagi ya. Setelah 1, 2, 3, 4, maka pola kelima di sini 10 ke 5 itu setengahnya lagi atau dibagi 2. Berarti kita menemukan pola di sini. Nah, 8 ke 4 itu dibagi 2. Kemudian 4 ke 6 itu ditambah 2. 6 ke 12 dikali 2. Kemudian 12 ke 10 ini dikurang 2. Dan ini ngulang lagi ya. Jadi 4 pola ini bagi 2 tambah 2 kali 2 kurang 2 itu diulang lagi. Ini 4 operasi matematika. Berarti ini apa? Bagi 2 lagi 5, kemudian tambah 2 lagi di sini jadi 7, berarti di sini adalah kali 2. Ya, 7 kali 2 berapa? 14. Dan ini benar ya, 14 dikurang 2 adalah 12. Jadi pilihannya adalah D. Oke, ke soal nomor 3. Diketahui di sini ada deretan angka-angka ya. Bilangan yang tepat untuk diisikan pada titik-titik dalam deret bilangan di atas adalah di sini ada 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81. Kalau kita cermati dari 3, nah ini ke 9 ya, ini ke 27, ini ke 81. Jadi ini polanya loncat satu di sini. Jadi diloncatin satu ke sini. Berarti ini ke sini berapa? Apakah 3 kali 3? Betul. Jadi 3 kali 3 berapa? 9. Berarti yang ini 6 ke 18 berapa? Sama juga. Ini kali 3. Kemudian ini 9 ke 27 berapa? Kali 3 juga. 18 ke 54 sama juga kali 3. Jadi polanya semua kali 3 tetapi diloncatin ya, dilewatin satu angka di sini. Ini 27 ke 81 benar juga ya. 27 kali 3 itu 81. Sehingga yang terakhir untuk mengisi titik-titik-titik di sini ya 54 tinggal kita kalikan 3. Berapa? 5 kali 3, 150.
4 kali 3, 12. Jumlahkan 150 tambah 12 berarti 162. Oke, jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui ada deretan angka, deretan bilangan di sini ya. Yang harus diisi adalah bilangan yang tepat untuk diisikan pada titik-titik dalam deret bilangan di atas adalah, kita munculkan kembali di sini biar mudah untuk coret-coretnya. Ada 3, 5, 8, 12, 17, 23. Ini polanya naik terus ya, jadi kemungkinan ini tidak loncat. 3 ke 5, berapa selisihnya? Betul, ini tambah 2 ya. 3 tambah 2, 5. Kemudian 5 ke 8. Oh iya, ini tambah 3. Nah, jadi ini naik 1 ya. 2, 3 berarti apakah ini tambah 4? 8 tambah 4, 12. Oh iya betul, ini tambah 4. Berarti seterusnya ini tambah 5. 12 tambah 5, 17. Ini berarti tambah 6. 17 tambah 6, 23. Berarti ke sini udah pasti tambah 7. 23 tambah 7 berapa? Benar. Hasilnya adalah 30. Jadi, jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Diketahui deret bilangan ini ya, 4, 1, kemudian ada dua bilangan yang harus diisi di sini berurutan. Bilangan yang tepat untuk diisikan pada titik-titik dalam deret bilangan di atas adalah, kita salin seperti biasa ke sini biar mudah untuk coret-coret. Di sini kita harus mengisi kedua titik kosong ini dengan dua buah bilangan ya, berurutan di sini. Kalau kita mengisinya, mengambil pola dari 4 ke 1, ini kan tidak mempunyai pola yang teratur ya. Entah ke sini berapa, ini juga berapa. Maka kita tinjau dari sebelah sini. Nah, di sini 12 ke 9 itu kan berkurang ya, menurun. 9 ke 16 naik. Jadi ini tidak punya pola yang teratur. Sehingga polanya adalah ini berarti loncat. Nah, karena kenapa? Ini 27 bisa diuraikan ya. Bilangan pokoknya adalah 3. Ini juga bisa 3. Sehingga pertama kita cari di sini adalah 12 ke 16 itu ditambah 4. Berarti ke sini ya, loncat 1, berarti di sini berapa? Maka tinggal kita cari ya, berapa yang ditambahkan 4 hasilnya 12. Berarti sama dengan 12 dikurang 4. Isinya adalah 8. Dan di sini sebenarnya sudah ada ya, pilihannya adalah D yang diawali dengan 8. Gitu. Tetapi kalau kita penasaran bagaimana untuk mengisi yang ini? Maka untuk mengisi yang ini ya, kita buktikan aja di sini juga 4 tambah 4 hasilnya kan 8, cocok. Kemudian di sini 27, 9 ke 27. 27 ini kan hasil dari 3 pangkat 3. Kemudian 9 hasil dari 3 pangkat 2. Berarti yang ke sini, di sini itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 1. Karena ini pangkatnya berkurang. Karena di sini ya, kalau dari sini dari kiri ke kanan pasti naik. Dengan bilangan pokok yang sama yakni 3. Berarti 3 pangkat 1 hasilnya adalah 3. Kemudian ini ke sini, udah jelas di sini 3 pangkat berapa? 3 pangkat 0. Jadi jawabannya adalah D, 8 dan 3. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada deret bilangan 6, 5, 20, 5, 48, 5, titik, titik, titik. Nah, berarti perintahnya di sini tidak ada ya. Artinya kalau ada soal yang seperti ini ya, kita tinggal mengisi berapa. Di sini bilangan selanjutnya. Kita salin dulu seperti biasa. Di sini kita lihat sudah ada bilangan yang berbentuk pola. Dari mana? Dari 5 ke 5, kemudian 5 ke 5 dengan loncat 1 seperti ini. Nah, jadi sama ya semuanya. Tinggal kita lihat 6 ke 20, kemudian 20 ke 48. Kalau 6 ke 20, selisihnya adalah berapa? 20 kurang 6, ya 14. Berarti ini tambah 14. Kemudian 20 ke 48 berapa? 48 kurang 20, hasilnya ya 28. Nah, kalau kita cermati, 28 ini hasil dari 14 dikalikan dengan 2. Jadi ini deret bilangan yang bertingkat 2 ya, di sini polanya. Ini tingkat 1, ini tingkat 2. Berarti kuncinya kita cari lagi. Di tingkat 2, berarti ke sini juga sama ya, dikalikan dengan 2. Berapa 28 kali 2? Hasilnya adalah 56. Berarti yang 48 ini ditambahkan 56, berapa? Jelas hasilnya adalah 104 dan jawabannya adalah E.
Oke, ke soal nomor 7. Diketahui ini deret bilangannya. Bilangan yang tepat untuk diisikan pada titik-titik dalam deret bilangan di atas adalah, kita salin seperti biasa ya. Ini ada 1, 4, 2, kemudian ini harus kita isi, kemudian 4, 12 harus kita isi lagi di sini, dan terakhir adalah 16. Kita lihat polanya, kalau ke sini ya, 1 ke 4, 4 ke 2, satu langkah ini, kita tidak mendapatkan pola yang cukup di sini. Kemudian kita lihat dari, kalau ini loncat-loncat ke sini ya, 1 ke 2, 2 ke 4, berarti 4 ke sini. Kemudian 4 ke berapa ke sini? Nah, kita lihat dari sini dulu ya. 12 ke 16, ini selisihnya 4. Jadi 12 tambah 4 itu 16. Berarti dari sini ke 12 ya. Nah, ini sama juga. Ini ke sini, kemudian ini ke sini, ke 12. Berarti kalau tambahkan 4, berapa 4 tambah 4? 4 tambah 4 hasilnya adalah 8. Kemudian yang isinya 8 di pilihan, nah ini masih ada 2 ya, berarti kita harus lanjut untuk mencari berapa yang diisi di sini. Nah, 8 tambah 4 cocok ya, hasilnya adalah 12. Kemudian selanjutnya, ini 1 ke 2, ini adalah bukan tambah 1 ya. Kalau ditambah 1, 2 ke 4 ya ini nggak cocok. Tepatnya berapa? Kita kalikan saja. 1 kali 2, 2, kemudian 2 kali 2, 4, dan ini sama juga dikalikan 2. Berapa 4 kali 2? 8. Jadi jawabannya adalah C, 8 dan 8. Kita lanjut ke soal nomor 8. Diketahui deret bilangan, ini ya, bilangan yang tepat untuk diisikan pada titik-titik dalam deret bilangan di atas adalah, nah kalau sini nggak usah disalin ya, ini 2, 3, 5, ini 1 ya, kemudian 2, 3, 8 tambah 4, 12. Oh, ini bukan ya kalau mencari beda. Berarti ini 2, 2 ke 3, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8, 5 tambah 8, 13, 8 tambah 13, 21. Jadi ini namanya Fibonacci ya. Fibonacci itu artinya bilangan berikutnya itu hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Jadi kan 2 tambah 3, 5. Kemudian 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13, ini 21. Dan ini berarti 13 tambah 21 berapa? 34. Jadi jawabannya adalah C, 34. Nah, jadi ini pola Fibonacci. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Diketahui bilangan, deret bilangan ya, ini. Bilangan yang tepat untuk diisikan pada titik-titik dalam deret bilangan di atas adalah 2, 3, 5, 7. Ini polanya kalau 1, ini 2, ini 2 lagi, ini tidak teratur ya. 2 ke 5, ini ke berapa juga? Tidak. Tetapi kalau kita cermati, bilangan-bilangan 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19 ini adalah bilangan prima. Nah, berarti 2, 3, 5, 7, setelah 7 berapa bilangan prima? Berarti ini 11. Kemudian ini setelah 19 bilangan prima berapa? 23. Nah, berarti jawabannya cari 11 dan 23. Berarti ini adalah B. Jadi ini pola bilangan prima. Inilah 9 soal tes potensi akademik numerik deret ya yang bisa saya bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami oleh pemirsa Bapak Ibu semuanya. Kuncinya kalau mengenai deret bilangan, kita harus mengerti pola-pola yang sering muncul ya. Insya Allah 9 soal ini memiliki pola-pola yang berbeda ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berdoa mudah-mudahan nantinya kita bisa dilancarkan ya ketika pretest PPG diluluskan, pretestnya sampai nanti lulus PPG sebenarnya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.